warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pesantren beserta guru-guru. Apa kabar anak-anak yang Ibu cintai? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Ibu cintai, alhamdulillah walaupun kita bisa bertemu melalui program virtual, yaitu melalui program Rasa Ramadan Sayang Anak SDN Pesantren Kota Cirebon. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Maka dari itu, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker saat kalian keluar rumah. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak. Anak-anak yang Ibu cintai, pada kali ini Ibu akan memberikan materi tentang Muhammad kecil membawa berkah. Anak-anak yang Ibu cintai, kalian tentu sudah tahu Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Sejak lahir, Muhammad sudah yatim, sehingga beliau diasuh oleh ibunya dan kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu penduduk kota Mekah yang mempunyai anak bayi, mereka selalu menyusukan anak-anaknya tersebut kepada warga kampung desa Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu adalah kampung yang sangat tersik, sejuk. Pada saat itu Muhammad juga disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya juga Muhammad pernah disusui oleh budak perempuan yang bernama Suaibah. Budaknya paman dari Nabi Muhammad. Tujuannya mereka warga kota Mekah menyusukan anak-anak yang berada di kampung Bani Sa'ad agar anak mereka tumbuh sehat dan fasih menggunakan bahasa Arab. Nah, Muhammad diasuh oleh Halimah sampai menjelang usia 2 tahun. Setelah Muhammad tinggal bersama keluarga Halimah, maka banyaklah keanehan terjadi, banyaklah keberkahan-keberkahan yang terjadi. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, setelah Muhammad baru saja sehari tinggal dengan beliau, dengan Halimah. Halimah mempunyai unta yang sudah tua, tetapi dengan hadirnya Muhammad,
Tiba-tiba unta tersebut mengeluarkan susu, susu yang sangat banyak, yang sangat melimpah, sehingga keluarga Halimah merasa bahagia. Dan selain itu juga keberkahan yang terjadi, tiba-tiba di halaman rumah mereka tumbuh pohonan yang sangat subur, yang hijau. Padahal sebelum Muhammad hadir di rumah tersebut, di sekeliling rumah tersebut, pohon-pohonan tidak tumbuh subur. Tetapi dengan hadirnya Muhammad, tumbuhan menjadi subur. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun, Muhammad dikembalikan ke ibunya. Karena memang pada saat itu dia diberi batas sampai usia Muhammad 2 tahun. Setelah diantarkan Muhammad ke kota Mekah ke ibunya, Halimah sangat menyayangi Muhammad sehingga dia meminta izin kepada ibunya dan kakeknya untuk merawat kembali Muhammad. Kebetulan pada saat itu kota Mekah juga sedang tidak aman. Akhirnya ibu dan kakeknya berunding untuk selanjutnya bagaimana Muhammad, dan akhirnya keputusan diambil bahwa Muhammad bisa dibawa kembali, bisa dirawat kembali oleh Halimah. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Tetapi pada saat itu ibunya meminta kepada Muhammad agar Muhammad tinggal dulu bersama mereka dalam beberapa hari karena ibunya merasa kangen. Setelah beberapa hari, datanglah, dijemputlah Muhammad oleh keluarga Halimah untuk kembali ke kampung Bani Sa'ad. Nah, pada saat itu keluarga Halimah mempunyai 3 orang anak. Nah, berarti ketiga orang anak tersebut saudara sesusuan dengan Muhammad. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Dan menjelang usia 4 tahun Muhammad, belum 4 tahunnya, menjelang Muhammad 4 tahun, Muhammad ikut menggembala bersama anak-anak Halimah. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Sewaktu mereka sedang menggembala, tiba-tiba datanglah seorang lelaki mendekati Muhammad. Tiba-tiba Muhammad dibelahlah dadanya. Anak Halimah sangat terkejut. Dia berlari sambil memanggil-manggil ibunya. Ibu, ibu, Muhammad dibunuh. Nah, Halimah sangat terkejut. Dia kaget. Dia kemudian keluar. Ada apa? Itu Muhammad dibunuh. Mereka berlari menuju ke Muhammad. Halimah mendekati Muhammad yang wajahnya saat itu pucat pasi. Wahai Muhammad, apa yang telah terjadi pada dirimu? Muhammad menceritakan bahwa dadanya tadi ada yang membelah, tetapi waktu dilihat dadanya sudah rata kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu pulanglah mereka dengan hati yang cemas. Halimah menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Dan keesokan harinya mereka ingin mengembalikan Muhammad
padahal batas waktu belum waktunya. Tetapi karena kecemasan, mereka akhirnya mengantarkan Muhammad ke kota Mekah. Pada saat itu, mereka sampai ke kota Mekah pada sore hari. Keadaan di kota Mekah sedang terjadi hilir mudik hiruk pikuk, sehingga tiba-tiba Muhammad menghilang. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai, Halimah merasa terkejut. Ya Allah, kemana mereka? Kemana dia Muhammad? Dicarilah Muhammad, tetapi tidak ditemukannya. Akhirnya Halimah segera bergegas menuju rumah Aminah, ibunya Muhammad. Mereka bertemu, tetapi Halimah sangat was-was. Dia menceritakan bahwa Muhammad telah hilang tadi di kota Mekah pada saat terjadi kerumunan ramai. Dan dia sudah mencari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan Muhammad. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ibu Muhammad, dia tidak cemas. Dia santai mendekati Halimah. Wahai saudaraku Halimah, tenanglah. Dulu saya sudah bilang bahwa Muhammad kelak akan menjadi orang besar. Insya Allah Muhammad ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Muhammad belum diketemukan, tetapi mereka pamannya mengutus Muhammad untuk mencari Muhammad. Tetapi tidak berapa lama kemudian, dengan doa yang dipinta oleh kakeknya agar Muhammad diketemukan, dan tidak berapa lama Muhammad diketemukan oleh saudaranya atau kerabat utusan utusan kakeknya. Nah, sesuai hadis riwayat Muslim HR 162, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak Jibril. Kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dadanya. Beliau Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, ini adalah bagian setan darimu. Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air jam-jam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. HR Muslim 162. Demikianlah kisah riwayat Muhammad kecil membawa berkah. Kesimpulannya bahwa kita itu segala sesuatu harus kita laksanakan dengan niat ikhlas, mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha mengetahui kebenarannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.